Kita akan langsung ke rekan saya ada Dian Silitonga di venue debat di Istora Senayan Jakarta untuk menggambarkan seperti apa situasi terkini langsung dari sana. Dian, silahkan laporan Anda. Ya, Livi, kita baru saja selesai menyaksikan debat kedua calon presiden dan tadi kalau bisa digambarkan ini suasananya cukup meriah begitu ya karena berkali-kali pendukung masing-masing paslon ini kemudian menyorakkan atau menyerukan dukungannya kepada masing-masing paslon yang didukung saat berargumentasi di panggung debat. Nah, kalau kita perhatikan tadi saat debat atau selama debat ini utamanya adalah bagi pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 yakni Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ini cukup sengit begitu ya berargumentasi di panggung debat. Kalau kita perhatikan tadi ada sejumlah topik yang memang menjadi topik debat pada malam hari ini yang kemudian juga dibahas oleh masing-masing calon presiden. Kalau saya boleh spesifikasi tadi Anies Baswedan juga beberapa kali mengkritik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait dengan kinerjanya di bidang pertahanan. Nah, kalau boleh saya ceritakan, Livi, tadi juga Anies mengkritik soal kinerja Prabowo Subianto di bidang pertahanan, utamanya adalah soal pembelian alutsista begitu ya, dinilai tidak efektif karena sesungguhnya Indonesia anggaran pertahanannya cukup tinggi, tetapi dialokasikannya hanya untuk pembelian alutsista saja, padahal ada ancaman-ancaman domestik yang mungkin luput atau tidak diperhatikan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian juga tadi selama debat ada pembahasan soal utang luar negeri begitu ya yang kemudian juga tadi disebut oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahwa meskipun Indonesia punya utang luar negeri yang tinggi tetapi Indonesia tetap disegani di internasional karena tidak pernah mengalami gagal hutang dan kemudian juga Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti hati-hati terhadap hutang infrastruktur yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan kemudian juga Anies juga tadi menyatakan bahwa seharusnya Indonesia ini GDP-nya angkanya adalah 30% yang kemudian juga tadi dikritik oleh Prabowo Subianto. Jadi memang suasananya cukup hangat begitu ya, Livi, tadi panggung debatnya ada banyak hal juga yang tadi dibahas. Contohnya soal bagaimana globalisasi begitu ya, komitmen dari masing-masing capres untuk membawa budaya dan juga ekonomi Indonesia ke dunia internasional melalui delegasi-delegasi, terutama mendorong diaspora untuk menjadi wakil Indonesia menyampaikan budaya dan juga sistem ekonomi Indonesia ke kancah internasional. Nah, debatnya sudah selesai, tentu ini menjadi momentum begitu ya bagi masyarakat untuk melihat masing-masing ide dan juga gagasan dari masing-masing calon presiden untuk memantapkan hati. Nanti pada 14 Februari akan memilih siapa untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Sementara demikian saya kembalikan ke Anda di studio, Livi. Dian, apakah seluruh pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden sudah meninggalkan venue debat atau saat ini masih berada di dalam venue? Ya, nampaknya masih berada di dalam venue. Jadi kami belum memantau seluruh paslon capres-cawapres keluar dari venue, Livi. Jadi memang biasanya selesai debat akan diarahkan dulu ke ruang transit begitu ya untuk mungkin beristirahat, mengganti pakaian dan lain sebagainya. Baru nanti juga diarahkan untuk menemui wartawan yang sudah bersiap untuk melakukan konferensi pers, menyampaikan pernyataan setelah debat begitu. Nah, kemudian setelah itu barulah nanti masing-masing pasangan calon capres dan juga cawapres meninggalkan venue bersama dengan seluruh tim ses. Nah, jadi sampai dengan saat ini kalau kami pantau seluruh paslon masih ada dalam venue dan masih persiapan untuk nanti melakukan konferensi pers. Kita akan dengarkan nanti apa saja pernyataan yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, seperti apa kesannya dan apa nanti evaluasi yang mungkin akan disampaikan oleh masing-masing paslon dari debat kedua calon presiden malam hari ini. Livi. Terima kasih laporan Anda langsung dari venue debat calon presiden di Istora Senayan Jakarta.